Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mabalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatu serta salam semoga selalu terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Tempat yang berbahagia. Marilah kita berdoa sejenak untuk sebelum memulai sesi ini atau pertemuan kali ini. Pada sejenak kita menundukkan kepala berdoa agar supaya apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa mulai. Ibu-ibu, harapan terhadap masa depan anak-anak pada kesehatan modul pada sesi ini itu tentang kesehatan dan gizi, bahwa kesehatan diri dan lingkungan sangat penting agar anak-anak tidak mudah sakit sehingga cita-cita mereka mudah tercapai. Kalau anak kita sehat, tentu segala sesuatunya akan mudah tercapai. Berbeda dengan jika anak selalu mengalami kesakitan. Tujuan dari pertemuan ini yaitu kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang gangguan gizi dan cara mencegah serta menanggulanginya. Ibu juga akan belajar tentang pentingnya buang air besar di jamban yang sehat, pentingnya mencuci tangan dan menggunakan sabun. Apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak ibu? Ya, apa pernah mengalami diare, mengalami cacingan, pernah terkena malaria atau DBD? Anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu ibu-ibu, akan terganggu karena zat gizi dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai umurnya. Seperti itu ibu-ibu. Bisa dipahami ibu-ibu? Yang pertama yaitu kita mengenal penyakit diare ibu. Silahkan ibu berpasangan dengan orang yang bukan tetangga dekat. Silahkan berpasangan dengan orang yang tinggal berjauhan. Silahkan bercerita bergantian ibu-ibu. Menurut ibu apa yang menyebabkan anak terkena diare? Bagaimana ibu tahu kalau anak itu terkena diare? Apa yang ibu lakukan jika anak terkena diare? Apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi? Ya, terima kasih ibu-ibu atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan menonton sebuah film tentang mengetahui. Silahkan ibu-ibu perhatikan dengan seksama. Kita akan perhatikan sebuah tayangan film tentang pencegahan, tentang apa itu diare, kenapa diare berbahaya, apa yang harus dilakukan jika anak diare, bagaimana mencegah diare. Diare adalah ibu-ibu yaitu BAB atau buang air besar encer atau berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Bagaimana? Teruskan ASI dan MPASI. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan. Untuk mengobatinya itu berikan oralit atau cairan ke setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Jika anak tersebut semakin parah, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk mencegahnya bagaimana? Yaitu mencegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan, makan minum yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dalam lingkungan ibu-ibu. Itu tentang diare ibu, bisa dipahami. Kita akan melanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu mengenal penyakit
kecacingan dan malaria, atau kita sering disebut kita itu cacingan. Apa anak pernah mengalami menderita cacingan? Apa bahaya jika anak mengalami cacingan? Khusus untuk daerah endemik. Atau anak pernah mengalami malaria, bahaya. Apa bahayanya jika anak terkena malaria? Kita di sini membahas tentang jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak. Ada beberapa jenis cacingan ibu-ibu. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ada jenis cacing itu, ada cacing gelang, cacing cambuk, dan atau cacing tambang. Pencegahannya bagaimana ibu-ibu? Pencegahannya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku pendek dan bersih, gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB, dan buang air kecil, menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Itu cara mencegah cacingan pada anak. Berobat dengan memanfaatkan kis. Jika terpaksa kita harus membawa ke fasilitas kesehatan, gunakan fasilitas KIS atau BPJS. Ibu ada yang punya KIS atau BPJS? Nah, itu membantu kita mengurangi biaya tambahan. Setelah kita membahas cacingan dan sebelumnya yaitu tentang diare, kita akan membahas tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan itu sangat penting ibu-ibu ya. Sanitasi berbasis masyarakat. Apa itu sanitasi? Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengolah air minum dan makanan rumah tangga, mengamankan sampah rumah tangga, mengamankan limbah cair rumah tangga. Itu ibu. Selanjutnya kita akan menyaksikan film tentang pentingnya memperhatikan kebersihan. Di sini kita akan membahas sebuah film tentang pentingnya kebersihan dalam lingkungan. Simak dengan baik-baik sama apa yang kita bisa petik dalam film ini. Terima kasih. Apa yang dilihat, dengar, atau ibu sekali tonton? Kenapa harus menggunakan sabun? Kapan saja kita mencuci tangan pada sabun? Kita boleh mempelajari lebih lanjut itu mengenai cara mencuci tangan. Dapat melihat buku pintar ibu-ibu halaman 3-2. Ibu-ibu, bahwa selain cuci tangan, kebersihan lingkungan rumah juga penting, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan bak penampung air, mempelajari dan penampungan air. Selanjutnya, ibu-ibu, pentingnya jamban sehat. Jamban itu apa, ibu? Dalam sebuah film di sini dijelaskan, jangan BAB sembarangan di kali atau di ruang terbuka. Itu zaman dulu ibu-ibu, buang air besar di ruang terbuka cerot. Buatlah jamban di tiap rumah. Sekarang banyak sekali bantuan pemerintah, ada MCK dan lain sebagainya. Membuat jamban di rumah, di dinding dan atapnya tidak harus di semen, tapi bisa dibalik papan atau bambu. Ruang jamban harus memuat 1 ember untuk cuci tangan. Di mana peserta dan keluarga biasanya melakukan BAB? Apa jamban itu sehat? Jamban sehat itu mencegah menularnya penyakit yang menyebabkan diare, dan jamban sehat itu tidak perlu mahal tuh. Itu ibu-ibu.
terima kasih. Pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.